Silakan yang kencang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah wa ba'd. Singkat saja. Kita di sini akan menjabarkan metode penelitian menggunakan metode usul fiqih. Metode usul fiqih. Di sini kita ada saya sendiri, kemudian ada Anhar Arif, ada Tio Hadi Pranansa yang sedang murojaah kali. Terus lanjut. Materi kita pada sore hari ini yaitu yang pertama adalah pengertian usul fiqih, kemudian yang kedua kaidah dalam usul fiqih, yang ketiga tahapan metode usul fikih, yang keempat contoh penelitian PAI menggunakan metode usul fikih. Materi yang pertama pengertian usul fikih yang akan disampaikan oleh Anhar Arif. Berdiri boleh. Langsung saja ke pengertian dalam usul fikih. Usul fikih terbagi menjadi dua kalimat. Yang pertama usul, Bukan terbagi, terdiri. Terdiri dari dua kalimat. Yang pertama usul dan yang kedua al-fiqh. Usul bentuk jamak dari kata aslun, yang secara bahasa berarti asal atau dasar, fondasi, atau sesuatu yang menjadi pijakan. Dan kalimat yang kedua adalah al-fiqhu. Secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Jadi secara bahasa usul fikih berarti dasar-dasar pemahaman yang mendalam. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dasar syariat yang digunakan untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci. Lanjut. Untuk sumber hukum agama Islam terbagi menjadi 4. Yang terbagi terdiri. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril yang ditulis dalam mushaf dan dinukil secara mutawatir. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir. Sunnah berfungsi sebagai penjelas pelengkap hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sumber hukum yakni al-ijma' adalah kesepakatan para mujahid dari mujtahid dari umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Suatu hukum syar'i dalam suatu masa tertentu. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu perkara baru atau disebut al-furu' yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah dengan cara menganalogikannya kepada perkara lain, itu al-asal yang memiliki hukum dalam syariat karena adanya persamaan al-illah sebagai al-hukum, sebab hukum. Yang kedua, kaidah dalam usul fikih yang akan disampaikan oleh Sefakih. Ya, silakan lanjut. Kaidah dalam usul fikih yang pertama itu ada yang disebut dengan al-umur bimaqasidiha, yaitu adalah setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tujuannya. Contoh, sholat itu harus pakai niat. Kalau nggak pakai niat, sholatnya nggak sah. Sama halnya dengan puasa di bulan Ramadan. Kalau nggak ada niat, maka puasanya tidak sah. Tergantung daripada apa yang kita niatkan gitu ya. Masalah dilafadzkan atau tidak dilafadzkan itu masih perbincangan
daripada ulama. Contoh lain dalam fikih muamalah, misalkan kita mau bikin sekolah, ya, bikin sekolah. Kalau tujuan atau niatnya itu adalah untuk mendidik, kemudian tujuannya untuk agar anak-anak mendapatkan pendidikan, maka niatnya baik. Kalau misalkan niatnya untuk bikin sekolah itu adalah orientasinya untuk bisnis, nah itu niatnya buruk. Nah, itu yang kedua. Ada al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihapuskan oleh keraguan. Ini kita biasanya sering nih kalau lagi sholat, kebanyakan sholat yang rakaatnya jumlahnya banyak, entah itu sholat isya, asar atau zuhur. Itu kadang kalau udah rakaat ketiga tuh bingung. Ini kita rakaat ketiga atau rakaat keempat? Mungkin saking banyaknya masalah yang dipikirkan gitu. Nah, solusinya bagaimana? Yakin kita ini rakaatnya mau ketiga mau keempat. Kalau yang diajarkan oleh guru kami biasanya dipilih yang rakaatnya lebih kecil. Ini 4 atau ketiga, ya 3 aja deh, yakin gitu. Nah, kan kata baginda Rasulullah juga, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalin apa yang bikin kamu ragu dan pilihlah yang enggak meragukan. Yang ketiga, ada al-musyaqqah tajlibut taisir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Contoh, orang yang bepergian yang sesuai dengan jarak tertentu, sekian kilometer gitu ya, 85 kalau nggak salah. Betul nggak? Ya segitulah pokoknya. Nah itu boleh sholatnya misalkan antara maghrib dengan isya boleh di qasar atau boleh di jamak, maupun itu takdim atau takhir, ya. Atau duhur dengan asar seperti itu. Atau misalkan puasa, boleh nggak puasa kalau memang kita dalam keadaan musafir. Yang keempat ada ad-dararu yuzal, yang dimana kemudorotan itu harus dihilangkan. Di Aceh tradisinya itu ganja dipakai buat bahan makanan atau buat obat, gitu ya. Tapi karena memang suatu yang berlebihan itu nggak baik, akhirnya ganja bikin mabuk. Nah, karena kan segala yang memabukkan itu diharamkan. Sama seperti obat apa tuh yang buat menenang narkoba ya? Ya. Kan ada orang tantrum tuh, biar tantrumnya agak sedikit itu dikasih obat penenang. Nah, ini orang yang udah tenang dikasih obat penenang, tantrum. Itu nih kebalikan. Gimana Bang, gimana? Nah, yang kelima, ada al-'adah muhakkamah. Adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum asalkan adatnya itu tidak mensalahi daripada syariat. Kalau dilihat memang tahlil itu kan masih jadi perdebatan, apakah ini hal yang boleh atau yang tidak, bid'ah atau kagak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, tahlil itu kalau yang pernah saya baca adalah tradisi dari kalangan Buddha atau Hindu. Ketika ada orang yang meninggal, itu orang-orang di sekelilingnya itu menghibur ahlu musibah. Cuma caranya beda, dikasih khamr, dikasih misalkan di situ main judi, pokoknya hal-hal yang bertentangan dari syariat sehingga si ahlu musibahnya itu merasa terhibur. Nah, datanglah Islam, ya, adatnya yang mengikuti syariat, bukan syariat yang mengikuti adat. Itu masih diperbolehkan. Yang keenam, ada ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Tidak disempurnakannya kewajiban kecuali dengan sesuatu itu menjadi sempurna atau adalah wajib. Nah, wudu atau menjaga wudu itu adalah sunnah. Nah, ketika sholat syaratnya adalah wudu, maka wudu itu yang awalnya hukumnya sunnah bisa menjadi wajib. Karena kalau sholat nggak pakai wudu maka sholatnya jadi tidak sah. Yang ketiga ada tahapan metode usul fiqih. Ini harusnya sama Tio. Iya nih, mana Tionya nih? Mungkin masih berdoa, Pak. Nah, Ya, lanjut aja terus. Nah, dari kaidah-kaidah yang tadi, kan kita udah tahu tadi pengertian dari usul dan fiqih. Kemudian
kaidah-kaidah dalam usul fikih. Nah, selanjutnya kita implementasikan ke dalam ini nih penelitian tahapan-tahapannya seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Habis Ya, lanjut. bayaran Lanjut, Pak. Ustaz. Mau kemana? Mau kemana? Ini. Ya, lanjut terus. Diteruskan oleh saudara Iyo tadi. Ya, Maksud. Ya, lanjut di bagian masalah ya, tentang masalah. Ada identifikasi masalah, ada kajian literatur ya. Bisa dilihat. Bentar ya. Itu dibaca. Ini baca ya. Ya, baca aja. Ini ya, identifikasi masalah, yaitu pada tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah utama yang relevan dengan PAI ya, pendidikan agama Islam. Yang kedua, kajian literatur. Pada tahap ini peneliti mengkaji masalah dari sudut pandang hukum Islam. Dan yang ketiga, analisis konsep syariat ya. Peneliti mengumpulkan data dan menganalisis dalil-dalil syar'i ya, dan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan yang keempat, penentuan hukum. Tahap ini adalah proses menarik kesimpulan hukum berdasarkan dalil dan analisis yang telah dilakukan. Dan yang kelima, pengujian dalil. Tahap ini melibatkan pengujian dalil dan kesimpulan yang telah ditarik dengan menggunakan prinsip-prinsip usul fikih. Dan ada juga yang keenam, penerapan, yaitu penelitian menerapkan kesimpulan hukum yang telah dihasilkan ke dalam praktek pendidikan. Oke, lanjut. Contoh. Dan ada pun contoh penelitian PAI menggunakan metode usul fikih. Contohnya judulnya analisis hukum penggunaan media sosial dalam pembelajaran PAI di pesantren perspektif usul fikih. Ini udah ada penelitiannya ya? Atau buat sendiri? Udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Nggak disebutkan siapa yang neliti gitu. Iya, belum Pak. Tapi ada ini ya di ini file jurnal ya. Jurnalnya ada. Jurnalnya ada begini ya. Udah coba. Ada 6 ya. Yang pertama, identifikasi masalah. Apakah pengguna media sosial untuk pembelajaran PAI sesuai dengan prinsip Islam? Dan yang kedua, kajian literatur. Dalil Al-Quran tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadis tentang penyebaran ilmu serta pandangan ulama tentang penggunaan teknologi. Dan yang ketiga, analisis konsep syariat. Media sosial dipandang sebagai sarana sehingga hukumnya tergantung pada penggunanya. Dan ada yang keempat, penentuan hukum, yaitu penggunaan media sosial untuk pembelajaran dihukumi mubah karena dengan media ini ilmu agama bisa tersampaikan secara efektif ya. Dan yang kelima, pengujian dalil, prinsip ya. Setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tujuan. Dijadikan dasar dalam penerapan hukum di penelitian ini. Dan yang keenam, yaitu penerapan, yaitu menyusun modul pembelajaran berbasis media sosial dengan panduan etika Islam. Jadi itu, dan terima kasih ya. Adanya berapa boleh pertanyaan? Boleh ya seksi pertanyaan.